Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi kita, Rasul kita nggak pernah berbicara kecuali bang ada wahyu yang diwahyukan untuk berbicara. Itu yang perlu kita amati, yang perlu kita hati-hati, harus bisa ikut ambil langkah sebagai tuntunan uswatun hasanah. Jadi beliau menyampaikan di hadis tadi yang di Sahih Bukhari, inna min a'dhamil fira, sungguh di antara fitnah-fitnah dalam arti pendusta-pendusta yang berani dusta kepada Allah diseleksi, ada yang paling fundamental, ada yang paling besar, yaitu ayat da'iyar rajul ila ghairi abihi, berani-beraninya orang mengakui selain bapaknya. Jadi zaman Nabi itu sudah banyak, karena istimewanya Nabi ya wajarlah banyak yang mengaku. Yang paling disayangkan pengakuan yang tidak bertanggung jawab. Lah ini yang waspada. Imbas efek dari pengakuan ini nanti wayuria ainahu malam taro, pengakuan pandangan mata yang tidak pernah dilihat oleh mata, itu dia berani menyampaikan secara otomatis. Karena awal pengakuan, akhirnya mata pun, pandangannya pun menjadi pandangan yang menjadi pengakuan, berani mengaku. Bahkan kalau yuria diartikan mimpi, ya ini sering, bahwa berani kasih cara modus bahwa dia mimpi pernah melihat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang sering dibikin Pak Alawi, betul Pak? Para habaib, saya tadi malam mimpi oleh baginda Rasul. Yo, loh, ini efek akibat langkah setelah adanya pengakuan. Akhirnya timbul dusta lagi, berani. Tadi saya mimpi loh. Artinya yuria ainahu malam taro, menceritakan matanya mimpi padahal tidak pernah mimpi. Dusta gak dusta? Oh. Lanjutan itu dari hadis wa yaqula ala rasul malam yakul. Akhirnya bicara apa sumber dari Rasulullah, padahal Rasulullah tidak pernah menyampaikan. Loh, ini akhirnya, ini yang berbahaya. Kita sepakat dari Sabang sampai Merauke asli yang dipegang hanya satu, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, otomatis akan membawa kebenaran lintas agama. Kalau satu fundamental ini sudah dioper alih, jadi oper alih pandangan bahaya. Makanya beliau Nabi, inna min a'dhamil firo ayat da'iya ilai ghairi abi. Makanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Adakah orang yang paling zalim, orang yang paling beraniaya dibandingkan orang yang berani bikin dusta kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini termasuk firman-firman sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis menafsirkan, menjelaskan Al-Qur'an, bahaya, rawan. Berarti kalau ada Ken Yahud, kalau ada Zionis mengaku duriyah Nabi, bahaya. Itu orang yang paling dolim, gak ada duanya. Waman adlamu mimman iftara 'alallahi kadziba, nggak ada yang paling dolim daripada orang yang berani dusta terang-terangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitulah namanya orang yang berani menghapus nilai-nilai Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Bahaya Latin.
Jadi saya ulangi kembali lagi, Masya Allah, itu hal yang sangat penting. Tolong ajaran tuntunan Abu ya, doa yang dari RT sampai presiden sampai keraton-keraton seluruh rakyat jangan ditinggalkan, jangan lengah. Ayo semangat badan hati ruh kita demi rakyat-rakyat, satu akidah, satu keyakinan, satu etikat bulat bahwa Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang bermerah putih, yang berakhlak Nabi, Bhinneka Tunggal Ika, nggak bisa diganggu gugat alias harga mati. Ini ada hubungannya Surat Al-Isra ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Ayo amati dampak, ada enggak, ngefek enggak doktrin Ba'alawi sampai melibas ayat ini. Wa qadha rabbuka, Tuhanmu Muhammad sudah ketok palu, sudah memberi keputusan satu, alla ta'budu illa iyyah. Umatmu jangan sampai sekali-kali ngabdi hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Oh ini wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Jadi satu keputusan dalam surat Al-Isra, satu keputusan, kita tidak boleh ngabdi, tidak boleh ibadah hanya kecuali satu Allah semata, illa iya. Setelah itu wabil walidaini ihsana, kedua orang tua. Artinya jangan lupa, di sambil kita ini ngaji lewat live, doakan, sisipkan buat kedua orang tua kita masing-masing. Itu artinya apa? Bahwa kita ini betul-betul tidak keluar dari batu. Betul? Kita keluar dari orang tua. Nah ini kalau ada doktrin habaib lebih hebat, habaib durian Nabi, wajar saudara kita yang kena terdoktrin akhirnya gagal, salah paham. Habib lebih mulia dibandingkan kedua orang tua. Ini efeknya, dampaknya, betul nggak? Loh, ini bahaya. Ayo kita pegang teguh. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Secara kias aulawi, tafsir aulawi atau nisbat penafsiran sama, bahwa kita ini anak bangsa, bahwa kita ini penerus bangsa, betul? Tidak bim salah bim, pasti ada arsitektur bangsa, itu ada yang bikin Indonesia, itu ada. Tidak bim salah bim, tahu-tahu kita jadi hebat menjadi anak bangsa. Loh, nanti dulu nggak jauh beda bahwa kita ini juga lahir dari kedua orang tua. Kalau ada orang sampai melupakan kedua orang tua dengan doktrin, mereka yang paling hebat. Gara-gara mereka yang paling hebat, gara-gara mereka yang mengaku durian Nabi, saudara kita ini banyak yang kena doktrin alias gagal paham. Buktinya mereka berani jadi salesnya perhabaib, betul? Loh, nomor 2 kan orang tua, di nomor 1 kan dzurriyyah al khabaib, padahal sampai ngeluarin
duit lo bayang. Ini banyak saksi di mana-mana sudah pada tahu, nggak asing bahwa para habaib betul-betul penipuan, bahkan ada salesnya. Nah, makanya betul baginda Nabi qad sadaqallah wa rasuluh, betul-betul apa yang disampaikan Rasul itu betul. Di zaman era Nabi sudah wanti-wanti, awas jangan sampai jual beli nasab. Nah, dari ayat ini dan hadis-hadis ini ada sosok santrinya madzhab Imam Hanafi, ya Gus, yaitu Ibnu Taimiyah ya. Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, guru besar Islam, ini termasuk madzhab Hanafi. Hingga bisa menyimpulkan bahwa Islam atau agama ini kalau disaring, difilter hanya 2 poin. 1 istighfar, 2 Muhammad. Loh, ini pentingnya kita bahas dunia ini. Sekali oper alih, Muhammad tertutup, Muhammad terkubur, betul? Akhirnya belok menjadi Yahudi. Lah ini pentingnya. Cuman kalau garis miringnya kalau di sekarang NKRI berubah menjadi NKRB. Naudzubillah min dzalik.